Pagi teman-teman semuanya. Kita akan segera memulai kelas untuk MTalk webinar Adapt to Grow, Time to Change barengan sama aku, Analisa Widianingrum dan juga Mas Ari Budi Utomo. Dan kali ini kita akan mengundang para inovator dari Amuba dan juga Elnusa yang akan bergabung di streaming kelas barengan sama kita berdua. Nah, sebelumnya tadi kita sudah memulai dengan berdoa. Mungkin biar lebih afdol kita berdoa lagi ya teman-teman semuanya supaya kelas webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar. Kami persilakan berdoa dimulai. Amin. Semoga kelas ini bisa selama 1 jam ke depan berjalan dengan lancar dan semua teman-teman bisa belajar bareng di sesi webinar pagi kali ini. Oke, sebelumnya teman-teman perkenalkan terlebih dahulu, saya di sini membuka acara sekaligus juga nanti akan menjadi salah satu pemateri juga yang akan di-invite oleh Mas Ari Budi Utomo. Tapi sebelumnya, teman-teman inovator, saya pengen nanya dulu nih, gimana kabarnya di tengah pandemik yang mungkin sekarang kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan ke depan, atau bahkan setahun ke depan terkait sama apa yang kita kerjakan kali ini. Tapi di tengah ketidakpastian ya Mas Ari ya, pasti panik tentu, cemas tentu. Tapi ketika semua panik dan cemas ini dialami oleh teman-teman, ternyata teman-teman nggak sendirian. Karena aku juga sama Mas Ari merasakan hal yang sama. Nah, bagaimana kepanikan dan kecemasan ini bisa membuat kita itu semakin terus belajar untuk berinovasi dan nggak boleh berhenti menyerah dengan situasi yang sulit. Oke, sebelumnya teman-teman, aku akan membacakan terlebih dahulu CV atau mungkin profil dari Mas Ari Budi Utomo, dan nanti Mas Ari juga akan membacakan profil aku gitu ya. Jadi di sini kita berdua akan menyampaikan materi gimana sih teman-teman bisa bertahan dalam ketidakpastian. Aku sebagai profil dengan kacamata psikologi akan membahas tentang the power of resilience. Tapi sebelumnya bagaimana bertahan, Mas Ari sebagai inovator juga akan sharing tentang bagaimana nanti Mas Ari akan survive di tengah ketidakpastian ini. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah pada kenal ya sebagian, apalagi yang dari Telkom, khususnya Digital Amuba. Mas Ari Budi Utomo ini sebagai Executive Director dari Sekolah Public Speaking Tata Yahya ya Mas Ari, kemudian juga punya banyak banget bisnis yang kali ini juga struggle mulai dari travel, konsultan, bahkan Mas Ari juga punya satu usaha yaitu tentang dunia training. Dan sebagai salah satu suhu aku atau senior aku gitu ya, Mas Ari ini banyak banget idenya, banyak banget inspirasinya yang bisa kita gali, dan beliau pengalaman dalam bidang public speaking, broadcasting menjadikan sosok Ari Budi Utomo patut untuk diperhitungkan dalam dunia training dan juga public speaking. Oke, mungkin itu aja perkenalan dari Mas Ari Budi Utomo ya, dan nanti kita akan lanjut, silakan Mas Ari. Oke, terima kasih Mbak Analisa. Selamat pagi semuanya para inovator dari Amuba dan juga dari Agni. Semoga pagi ini berkah ya. Spesial nih hostnya, bukan tentang host. Saya ajak Mbak Analisa di sini sebenarnya mendampingi saya sekaligus nanti sebagai narasumber ya. Jadi teman-teman silakan bisa bertanya, silakan mau nanya apa saja karena ada narasumber 2 orang. Teman-teman kita bisa saling berbagi dan bisa perform sama-sama gitu ya. Mbak Analisa ini adalah seorang psikolog profesional gitu. Teman-teman bisa bertanya berbagai macam hal karena beliau juga founder dari Analisa Personal Development Center yang namanya sudah kemana-mana. Seorang psikologis juga di JIH, Jogja International Hospital. Content creator juga di Analisa YouTube channel. Anda bisa nambah subscribe-nya 200.000 lebih. Inspirational speakers juga di berbagai macam TV dan assistant lecturer juga di psikologi UGM dengan pengalaman lebih dari 10 tahun membranding ratusan perusahaan. Achievement-nya menjadi spokesperson banyak ya di London gitu dan lain-lain, dan hari ini kita akan sama-sama sharing dan berbagi dengan Mbak Analisa dan saya juga tentunya. Kita mulai aja materinya Nah ya. Oke, silakan Mas Ari. Oke, baik teman-teman semua, nanti Mbak Analisa akan sharing juga mengenai bagaimana build resilience. Tentunya saya juga akan sharing apa yang sedang kita alami sejauh ini. Teman-teman, kalau kita lihat saat ini kondisi kita sebelum pandemi Indonesia baik-baik saja gitu ya. Kita melihat bahwa kondisi yang disampaikan di awal-awal ternyata Indonesia bebas corona terbukti sekarang sudah 3.000 lebih. Mudah-mudahan teman-teman tetap optimis, semangat, tetap mau maju, tetap bisa menghandle stresnya, dan nanti ada tips-tips stres dari Mbak Analisa agar kita bisa survive. Dari yang terjadi saat ini, kondisi kita, saya menemui kondisi yang namanya unexpected change. Di sini semua orang hampir kebingungan dengan kondisi yang ada, kemudian bagaimana menghadapinya, ini membuat kita jadi kesulitan, dan akhirnya kita sulit sekali untuk bisa connect dengan
keadaan dan akhirnya kita bisa jatuh atau nggak berhasil gitu. So, bagaimana caranya agar kita bisa survive gitu ya? Bagaimana caranya agar kita bisa connect? Nah, caranya adalah kita harus beradaptasi agar kita bisa grow. Mbak Analisa bisa lihat slide-nya kira-kira? Halo Mbak Analisa? Bisa Mas Ari, aman. Saya sambil belajar juga, saya sambil mencatat juga karena materi Mas Ari ini pasti sangat penting juga buat Jadi saya. memang perlu adaptasi untuk bisa tumbuh gitu ya. Nah, bagaimana caranya tumbuh? Ternyata kuncinya ada di resilience. Resilience itu nanti kita akan bahas gimana membangun resilience. Ada Mbak Analisa juga nanti akan menggali mulai dari bagaimana stres sampai resilience itu terbangun dan bisa connect gitu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ternyata ada change curve yang terjadi di sini ya. Di tahap pertama itu biasanya kita dapat info ternyata ada 2 orang yang positif COVID-19. Nah, biasanya di situ kita nggak ada dampaknya nih buat saya gitu. Ini aman-aman aja buat saya. Ya masih aman lah sebagai inovator gitu. Ini tahap denial gitu. Tahap denial ini adalah tahap di mana informasi masuk, kita masih ya menganggap nggak ada dampaknya ke kita. Padahal teman-teman yang udah mempunyai ide, mungkin ada sebagian juga rekan-rekan Amuba yang kliennya udah luar biasa mau naik gitu ya. Makin banyak kliennya tiba-tiba dapat informasi dan akhirnya nggak connect gitu. Akhirnya berdampak. Semua trainingnya reschedule. Itulah yang terjadi kepada saya dan Mbak Analisa, rekan-rekan. Jadi training kita yang harusnya dengan Amuba juga sudah harusnya berjalan gitu ya. Ada 3 hari pertemuan, ada juga dengan macam-macam perusahaan lainnya. Mbak Analisa juga tiap hari ngajar di berbagai macam perusahaan. Tiba-tiba semuanya di reschedule. Saya nggak bilang cancel ya, reschedule pokoknya. Nggak tahu sampai kapan, nggak tahu ini wave-nya COVID-19 seperti apa, apakah ada second wave, third wave, nggak tahu gitu ya. Nah, muncullah yang kedua, tahap kedua yang namanya anger. Anger ini ya kita, ada tahapan kita memang cukup stres gitu ya, kita marah sama keadaan, aduh, udah meningkat semuanya, udah pesat, kenapa tiba-tiba berubah seperti ini gitu ya. Nah, disinilah kita harus mulai untuk bisa memanage dengan baik. Speed recovery nanti kan Mbak Analisa akan bahas juga. Habis itu kita exploring, dan yang terakhir acceptance. And acceptance ini kita sudah mulai lompat tentunya dan sudah mulai ada the new normal yang kita hadapi gitu ya. Nah, ternyata bukan hanya kita yang stres menghadapi kondisi ini, bahkan seorang menteri dari Jerman juga ini bunuh diri rekan-rekan. Dan dia bunuh diri bukan karena virus corona, tapi karena kekhawatiran, karena desperate gitu ya, karena stres. So don't worry gitu. Bahkan kalau di Cina ini seperti kita tahu semua, di sana terjadi bukan rate-nya COVID yang naik gitu ya, kalau COVID-nya sudah turun, tapi divorce rate-nya spikes across China ya. Jadi ini ngeri juga nih ya, melihat bagaimana ternyata berdampak sampai ke keluarga, dan begitu saya gali-gali ternyata ada masalah komunikasi juga di sini gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita menjalani ini? Banyak orang bilang perubahan itu tidak bisa dihindari gitu ya. Tapi sebenarnya saya pengen bilang bahwa perubahan itu prinsipnya adalah ini normal, terjadi pada siapapun, dan ini memang terjadi, nggak ada COVID-19 juga terjadi tetap perubahan ya. Market bisa berubah, kondisi bisa berubah, kita nggak pernah tahu, dan nggak bisa connect ya. Nah, rekan-rekan sekalian, nah perubahan itu nggak bisa dihindari gitu ya, perubahan itu pasti terjadi, dan ini tergantung dari kita bagaimana bisa connect dengan orang lain gitu. Dan yang selanjutnya adalah kita nggak sendiri. Kita nggak sendiri artinya apa? Bukan hanya kita yang mengalami permasalahan ini, semua orang mengalami permasalahan yang sama. So don't worry gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dan membangun resilience? Nah, ini ada Mbak Analisa nanti yang akan sharing ke kita gitu ya. Yang pertama adalah build and choose positive perspective. Bagaimana memiliki positif perspektif. Yang kedua, Mbak Analisa akan sharing bagaimana membangun build personal resilience. Halo Mbak Analisa. Ya. Siap-siap ya, nanti akan sharing mengenai personal resilience. Dan yang ketiga adalah membangun atau build gratitude. Ini kita harus bisa meyakini bahwa kita punya hal yang bisa disyukuri gitu ya. Boleh ngasih pertanyaan juga ya rekan-rekan sekalian. Nah, oke, silakan kalau teman-teman kita lihat ya. Karena silakan Mbak. Ya, jadi saya minta buat teman-teman yang mau bertanya silakan, di sini ada private chat ya, mungkin bisa silakan chat pertanyaan kamu kalau memang terbesit ketika Mas Ari sedang menyampaikan materi gitu ya. Baik, silakan lanjutkan Mas. Untuk yang ketiga adalah build gratitude tadi terakhir sampai situ ya. Iya, siap. Nah,
Untuk build gratitude sendiri, dari respon terhadap perubahan sendiri kita lihat bahwa ternyata tahapannya seperti ini ya, understanding the change cycle bisa membuat kita bisa manage change in your unit. Mulai dari awal, rekan-rekan sekalian, di awal tadi kita ada tahap denial, ada tahap frustration gitu ya, ada tahap depression, feeling of despair. Nah, gimana cara kita keluar dari sini, gimana cara switching, sampai kita bisa spark motivation, bisa develop capability sampai knowledge kita. Kalau teman-teman lihat, ternyata tahapannya simple banget. Embrace your feelings ini memang nanti Mbak Analisa akan menggali lebih jauh gitu ya. Kita harus menerima perasaan kita. Kita rangkul perasaan kita bahwa memang hal ini terjadi gitu ya, terjadinya karena COVID-19 dan terjadi di seluruh dunia, dan lihatlah ini sebagai kesempatan kita untuk bertumbuh. Ini juga yang terjadi pada saya dan Mbak Analisa gitu ya. Kita melihat cukup lama recovery-nya ya, sekitar seminggu 2 minggu gitu ya, kita cukup melihat bagaimana apa yang terjadi, kemudian kita melihat apa yang bisa kita tumbuhkan untuk bisa maju ke depannya gitu, dan alhamdulillah tiba-tiba kita, Mbak Analisa punya ide untuk melakukan IG Live-nya itu bisa ditonton mungkin sampai 2.000-3.000 orang, ternyata banyak orang yang ngerasa manfaat tersentuh, di situ kita ngerasa ada opportunity to grow gitu. Dan alhamdulillah sampai di titik ini kita terus kolaborasi, bisa ketemu dengan para inovator yang hebat dari Digital Ambo Telkom dan dari Agni. Nah, bagaimana caranya kita memilih positif perspektif, rekan-rekan sekalian? Saya ingin sampaikan bahwa ternyata positif perspektif datang dari, bukan hanya dari kita, tapi dari orang-orang lain. Jadi kita perlu sekali untuk punya partner atau orang-orang yang positif, sehingga bisa konsil sama kita, sehingga bisa sharing juga permasalahannya, dan saya dapat konsil ini atau dapat spark motivation ini dari seorang founder dari Amubab, Arif Mustain, yang menyampaikan kepada kami waktu itu, jangan menyerah, kita berada di zona unknown, dan tolong untuk terus bergerak. Jadilah seorang pathfinding, berjalan terus, dan terus maju gitu ya. Jadi jangan sendirian tangisi gitu, tapi coba untuk mencari konsul dari orang lain. Yang kedua, berbagai macam challenge kelihatan besar, tapi kalau misalnya kita coba untuk cacah kecil-kecil gitu, itu bisa memudahkan kita untuk maju, sama seperti kita naik ke gunung, langkah pertama, langkah kedua itu yang membuat kita bergerak. Dan yang terakhir adalah lihat pengalaman dari selain pengalaman kita. Di luar sana banyak orang yang memiliki pengalaman lebih pahit dari kita, namun ternyata bisa survive, bisa maju gitu ya. Kita bisa ngelihat kemarin banyak orang seperti Pak Tung Desemuaring itu COVID-19 tapi masih ngasih motivasi ke kita. Ojol-ojol di lapangan yang kesulitan sekali, mereka tetap bekerja, tetap berkarya, tetap bergerak gitu. Itu mudah-mudahan jadi experience kita, dan pada saat kita membantu mereka, itu juga akan menyentuh kita. So, rekan-rekan, positif perspektif itu membuat kita memiliki positif emotion akan membuat kita meng-create positive result. Kita akan bergerak dan maju terus. Ada satu riset dari Dr. David R. Hawkins mengatakan bahwa ada yang namanya peta kesadaran. Peta kesadaran ini terdiri dari level energi emosi orang, maka makin baik energi seseorang, makin baik aspek pencapaian duniawi dan spiritualnya. Ini berarti berdampak kepada respon dan kehidupannya. Ada orang yang saya sebut dengan kategorinya penuh keberuntungan, powerful, ya. Energi levelnya mulai dari berani sampai dia punya enlightenment. Dia menganggap COVID-19 ini memberi dampak yang positif pada dia, memberikan makna, jangan-jangan ini jadi ajang dia untuk lebih introspeksi diri, lebih maju. Setiap orang level emosinya berbeda, semakin tinggi level rasa syukur kita, maka semakin tinggi juga dampaknya. Banyak orang yang sedih terhadap COVID-19, tapi banyak juga orang yang merasakan kebahagiaan luar biasa. Kenapa? Bisa berkumpul dengan keluarga dan lain-lain. Ada juga orang yang banyak tekanan, saya nyebut dengan elemen force gitu ya. Mereka marah, mereka membenci, mereka merendahkan, sampai mereka merasa nggak berharga. Bahaya ini ya teman-teman, karena ini bisa buat menteri dari Jerman juga bisa bunuh diri. Gitu rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan bahas dari segi personal resilience. Ada Mbak Ana yang akan sharing dari sisi psikolog, bagaimana caranya membangun personal resilience. Halo Mbak Ana. Ya, halo Mas Ari. Ini teman-teman ya. Ya, ini teman-teman semuanya menarik banget ya penjelasan dari Mas Ari. Mungkin sebelum saya menyampaikan materi saya sedikit merangkum apa yang telah disampaikan oleh Mas Ari Budi Utomo. Jadi memang intinya dalam kondisi ketidakpastian ini, teman-teman jangan merasa sendiri. Karena kita dalam zona yang sangat tidak bisa diprediksi, maka kita harus punya satu mindset bahwa perubahan adalah sebuah hal yang pasti, dan perubahan ini yang menjadikan kita sebenarnya terlihat kepribadian ataupun energi asli kita seperti yang disampaikan oleh Mas Ari tadi. Nah, sebenarnya mungkin kalau kita bilang di sini, wah kayaknya gampang nih Mbak Analisa sama Mas Ari ngomongin teorinya gitu, tapi prakteknya susah. Saya tahu pasti teman-teman mengalami yang namanya stres. Stres ini adalah hal yang nggak bisa kita hindari dalam hidup.
Stres adalah bagian yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Saya mau nanya, teman-teman Amuba, teman-teman dari Eldosa, dan juga para inovator yang ada di kelas webinar kali ini, siapa yang nggak pernah stres? Pasti nggak ada kan? Emang ada manusia tanpa stres? Karena stres sendiri adalah sebuah hal, kondisi yang memang mempengaruhi semua perubahan yang sangat masif, baik pikiran, perasaan, maupun tubuh kita, yang memang membuat kita tuh merasa tertekan atau tidak nyaman. Dan stres sendiri artinya menurut beberapa pakar yang saya baca, stres ini adalah persepsi psikologis kita pada semua kejadian dalam hidup yang sifatnya netral. Jadi stres itu terjadi atas persepsi psikologis kita, dan biasanya stres yang membuat kita tertekan itu adalah stres yang membuat kita itu sadar ada yang namanya perubahan dalam hidup. Jadi begini Mas Ari, kebetulan tesis aku itu tentang stress management, dan di situ kita melihat bagaimana stres itu muncul. Di Amerika ada riset yang pernah aku baca, di mana risetnya itu mengatakan stres terjadi ketika life change pada manusia itu terjadi, dan skala paling tinggi adalah orang stres itu disebabkan atas kehilangan. Kehilangan ini sangat luas, kehilangan pekerjaan, kehilangan sosok yang dia sayangi, kehilangan apapun dalam hidup. Dan mungkin kondisi ini akan selalu ada dalam hidup kita. Memang ada orang yang hidup tanpa perubahan. Kalau enggak, berarti dia bukan manusia, mungkin dia zombie gitu kan. Jadi intinya, kalau kita manusia hidup dengan berbagai perubahan, kita tidak boleh terlepas dari yang namanya kondisi stres. Jadi kalau kita mau terus hidup dan tumbuh, stres akan selalu ada. Tapi emang ada orang mau stres? Nggak ada. Stres ini ada dua. Karena tadi persepsi psikologis yang sangat netral, tergantung point of view kita. Contoh yang pertama, tadi Mas Ari menyampaikan dari teorinya Dr. David Hawkins, di mana sebenarnya energi level orang tuh ada yang power, ada yang merasa marah sama kondisi ini. Tapi sebenarnya di sini ini kalau dari bahasa psikologisnya bisa jadi mindset dia terhadap stres itu berbeda. Ada orang yang punya satu mindset ketika stres ini adalah membuat dia tertekan, maka disebut sebagai distress. Respon dia terhadap stres atau terhadap stresor yang muncul, jadi stresor sama stres adalah dua hal yang beda. Stresor ini adalah stimulus teman-teman yang sebenarnya sifatnya netral. Contoh, orang menikah, perubahan dalam hidup dia adalah punya pasangan. Bagi sebagian orang yang menganggap pasangan, hubungan pernikahannya suatu stresor yang membuat dia menjadi hidupnya berubah dan tidak nyaman, dia menganggap sebagai distress. Mungkin pernikahan dia dijodohin, mungkin pasangan dia berubah, atau yang paling simpel nih Mas. Ya, paling simpel nih, Mas Ari suka jengkol nggak? Suka durian nggak? Ya, durian suka. Durian suka. Nah, ini bagi orang yang suka makan jengkol, begitu dikasih jengkol ini adalah stimulus atau hal yang sangat menyenangkan. Buat Mas Ari ini stressful banget nih makan jengkol. Buat orang yang nggak suka makan durian itu tidak sangat membuat dia nyaman, tapi buat Mas Ari membuat Mas Ari nyaman. Jadi sebenarnya stimulus atau kejadian dalam hidup itu sebenarnya sifatnya netral, tergantung mindset kita. Nah, masalahnya pandemic crisis ini, COVID-19 ini, karena perubahannya terlalu luas gitu ya, sebenarnya sudah diramalkan Mas Ari. Kemarin aku kaget ketika Bill Gates menyampaikan dalam sebuah statementnya bahwa sebenarnya kondisi pandemic ini tuh sudah diramalkan oleh banyak peneliti. Jadi aku menemukan riset di salah satu artikel di World Economic Forum yang barusan dipublish tahun 2019, teman-teman bisa googling di internet. Ternyata kondisi krisis ini, terjadinya infectious diseases ini sudah diramalkan oleh para peneliti, di mana penyakit yang mewabah secara dunia ini bisa mengakibatkan krisis-krisis di seluruh penjuru negara. Beberapa negara sudah melakukan lockdown, tapi lockdown ini bukan hal yang satu-satunya menjadi penyelesaian, karena beberapa juga terjadi penjarahan seperti di India gitu ya, di Italia. Tapi kalau kita lihat negara kita masih dalam kasus terkonfirmasi, jadi kita masih dalam berusaha untuk adaptif ke sana. Nah, mungkin bisa next slide Mas Ari. Oke. Nah, jadi yang kita butuhkan di sini kalau kita lihat negara kita sedang berusaha untuk beradaptasi sama situasi yang membuat kita itu bertahan dalam ketidakpastian. COVID-19 sudah sampai, pandemik ini sudah sampai ke negara kita yang awalnya kita pikir hanya sampai ke negara China gitu ya, ternyata nyampe juga di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini, saya setuju banget sama salah satu statement dari Perdana Menteri Korea Selatan, di mana Korea Selatan ini menyelesaikan masalah COVID-19 tanpa lockdown, dan keren banget statementnya. Saya setuju bahwa kepanikan jajaran aparatur pemerintah, bagaimana negara itu bisa menerapkan penyelesaiannya,
itu akan mempengaruhi bagaimana warga negaranya menghadapi situasi ini. Jadi coping skills hari ini sangat menjadi hal yang membuat kita itu bisa bertahan. Apa sih teman-teman coping skills? Coping skills ini adalah gini nih, tadi saya bilang kalau stres ini ada dua, ada yang distress yang membuat kita itu stresnya itu merespon dengan negatif, membuat kita destruktif, membuat kita jadi lemes, membuat kita jadi lesu, nggak ngapa-ngapain. Kalau satu lagi, stres ini yang membuat kita bisa growing, bisa adapt, bisa continuous improvement. Ini adalah eustress. Contoh nih, gara-gara pandemik ini apa eustress yang menurut saya bisa membuat saya belajar. Saya jadi bisa menggunakan streaming, saya bisa belajar Google Hangout, saya belajar tentang Zoom, saya belajar lebih tentang teknologi yang sebelumnya saya jarang menyentuh teknologi ini gitu. Jadi intinya teman-teman, yang mau saya sampaikan, bagaimana sebenarnya eustress ini bisa kita lakukan atau mindset setiap stres ini adalah eustress, maka perlu ada yang namanya coping skills. Menurut salah satu sumber yang saya dapatkan di American Psychology Association, coping skills ini adalah pola karakter, perilaku seseorang dalam beradaptasi dengan perubahan hidup. Tadi Mas Ari sudah menyampaikan bahwa perubahan hidup ini adalah sesuatu yang sifatnya prinsipnya adalah pasti dan normal, akan selalu ada dalam hidup kita. Maka manusia punya tugas untuk beradaptasi. Bagaimana pola karakter dan perilaku kita? Next, yang kita lakukan adalah nih, memanage stres. Jadi mindsetnya itu nggak bisa stress free gitu. Nggak bisa orang hidup tanpa stres. Semakin kita nggak mau stres, semakin stres loh. Makanya tadi Mas Ari menyampaikan ada kurva yang bagus banget. Pertama kali itu kita akan denial dulu gitu. Enggak, aku nggak stres gitu kan. Mungkin lama-kelamaan setelah kita nyadarin, menerima prosesnya, embrace your feelings, and then melihat apa peluang-peluangnya, itu butuh satu ketenangan yang luar biasa. Kemarin saya barusan mengisi training untuk para leaders di sebuah perusahaan, di mana sebenarnya para leaders ini curhat, mereka tuh juga bingung menenangkan timnya. Meanwhile, para leaders ini juga punya perasaan yang tidak nyaman tentang perasaan dia secara pribadi gitu. Gimana caranya? Oke teman-teman, memanage stres ini mindsetnya harus stress free dulu. Stress free ini nggak boleh ada. Jadi kita punya satu mindset yang namanya less stress lifestyle. Bagaimana kita memanage stres kita supaya berkurang? Oke teman-teman bisa lihat di layar. Di situ di screen ada disebutkan 3 lingkaran. Jadi Prof. Cantor, ini kebetulan kasih saya kerjasama sama Prof. Cantor, salah satu profesor di Milwaukee di Amerika. Jadi saya ingat banget waktu itu kita meneliti tentang pasien-pasien penyakit kronis yang didiagnosis kanker dan diabetes yang umurnya tidak lama lagi. Mungkin sama, mereka juga nggak tahu kalau mereka dapat given penyakit tersebut. Sama seperti pandemik ini. Peristiwa ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita ramalkan, walaupun peneliti sudah melakukannya, tapi kita sebagai manusia biasa ternyata walaupun sudah diteliti, negara-negara maju seperti Amerika nggak siap gitu. Jadi given sources adalah hal yang selalu terjadi dalam hidup kita yang nggak bisa kita minta sama Tuhan, minta sama Allah. Ya Allah, aku pengen dong hidupku mulus kayak di sinetron. Ya Allah, aku nggak mau bisnisku berkurang nih income-nya. Aku nggak mau eventku di cancel. Itu nggak bisa. Kita bisa minta, tapi belum tentu Allah ngabulin gitu kan. Jadi given ini adalah sesuatu di luar kendali kita. We don't have any bargain at all dalam situasi itu. Perasaan kita, lingkaran kedua, itu sifatnya alamiah teman-teman. Ini adalah reaksi fisiologis, psikologis yang muncul akibat peristiwa yang kita alami. Jadi ingat teman-teman, stresor itu bisa jadi kita buat sebagai sesuatu yang menyenangkan, bisa jadi tidak. Netral sifatnya. Tapi kalau kita mindset kita, Mbak Analisa nggak bisa di dalam kepalaku tuh ini tuh yang menyebalkan, situasi ini tuh tidak mengenakan. Oke, perasaannya gimana? Ya sedih lah, orang jobnya di cancel, pusing lah kerjaanku jadi berantakan, income-nya nol, gimana nih gitu, nggak mungkin aku happy. Teman-teman sama, tadi setuju sama Mas Ari, jujur waktu itu 3 minggu yang lalu aku sempat ngerasain situasi ini. Tiba-tiba kerjaan kita, kebetulan aku bikin perusahaan konsultan juga sama kayak Mas Ari, dan semua kerjaan kita di cancel, di hold, berharap di hold karena masih akan ada waktu yang lain sampai 3 bulan ke depan. Artinya 3 bulan ke depan kita harus menggunakan cadangan dana darurat perusahaan. Yang aku berpikir bahwa dana darurat ini kalau nggak benar-benar kepepet harusnya nggak boleh dipakai nih. Jadi perasaan itu nggak karuan, ya frustasi lah, ya
lemes lah ya, pusing lah. Tapi ketika itu kejadian baru lagi nih, ibuku, bapakku sakit, masuk rumah sakit, Mas Ari tahu banget. Tambah lagi nih, nggak nyaman gitu. Perasaanku nggak karuan, tapi ternyata ketika dua hal ini nggak bisa kita kendalikan, kita punya satu bargaining yang kita bisa lakukan, Mas Ari, dalam memanage stres, yaitu behavior kita, aksi kita. We can change the behavior, we need to break the circle, karena kalau enggak, apa yang akan terjadi? Kita akan makin stres. Contoh, orang yang putus cinta, ketika dia diputusin sama pacarnya, meskipun dia ganteng, kaya 7 keturunan, dia sedih dong diselingkuhin. Karena dia diselingkuhin, akhirnya dia marah, dia juga cari selingkuhan baru. Cari selingkuhan baru, ternyata selingkuhannya itu hanya pelarian sesaat gitu kan. Makin kesel lagi nih dapet cewek matre misalnya. Dan akhirnya dia makin sebel, terus habis itu dia akhirnya merasa dirinya adalah victim, kemudian dia berlarut-larut murung diri di kamar, besoknya nggak cuma diselingkuhin, dia dapat surat peringatan dari bosnya suruh keluar dari perusahaan, dirumahkan gara-gara nggak pernah masuk. Makin sebel lagi nih, dan akhirnya terus lama-lama dia depresi. So, dalam kondisi ini teman-teman, aku yakin nggak nyaman, perasaannya, kejadiannya, tapi kita punya sebuah aksi yaitu behavior kita. Pilihlah aksi positif. It's okay to be not okay perasaan kita, but we have to do something okay di lingkaran behavior kita. Caranya resilience. Ini dia, resilience. Sebelum bahas resilience, kita sampaikan dulu ke rekan-rekan ya bahwa untuk pertanyaan bisa di kolom sebelah kanan, pertanyaan atau pembicaraan ada Mas Reza yang nanya tapi di kolom komen. Nanti pertanyaan bisa dipindah ke kolom sebelah kanan. Sebelumnya kita sapa dulu Nina, ini dari CEO Muba Mas Fauzan sampai VP-nya El Nusta juga menyaksikan nih proses live kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ari Wijaya, Mas Fauzan. Ada Mas Hanggara, macam-macam nih dari mana-mana, dari New Zealand juga ada gitu. Dan tentunya tim Move yang paling luar biasa yang bergerak dengan hati ya. Pak CEO khususnya Pak Pati yang tadi malam sampai malam kita trial. Lanjut Mbak Ana, resilient. Itu dia Mas, yang aku mau sampaikan, intinya manajemen stres ini bagian dari kekuatan kita. Bagaimana teman-teman inovators hari ini kita sama-sama menunjukkan bahwa setiap orang itu punya satu kemampuan untuk tetap tenang berada dalam kondisi yang tertekan. Setiap manusia itu punya kemampuan untuk adaptasi kok, tenang aja. Tapi bedanya cara kita, coping kita yang tadi saya sampaikan, ini akan menentukan resilience kita. Percaya nggak percaya, setelah kejadian ini kita akan nengok ke belakang, ternyata aku bisa ya ngelaluin, wah ternyata. Next Mas Ari. Inilah kekuatan resilience teman-teman, yang membuat kita bisa beradaptasi ya dalam kondisi yang tidak pasti sekalipun. Kemudian kita sebagai inovator, sebagai leader punya kemampuan untuk membuat kondisi ini yang tadinya nggak stabil, tapi emosi kita tetap tenang. Di mana sebenarnya kekuatan kita untuk bertahan ini, resilience ini akan sangat berhubungan banget sama yang namanya regulasi emosi. Nah, next, regulasi emosi ini akan membuat kita berpikir gimana caranya kalau kita mau coping, mau beradaptasi, mau nyelesain masalah itu sebenarnya ada dua coping skills Mas. Mau fokus ke emosi yang kita rasakan, berlarut dalam lingkaran nomor 2 yang tadi saya sebutkan dalam manajemen stres, atau kita mau fokus pada problem solvingnya. Kalau kita mau berlarut dalam kondisi yang tidak nyaman, perasaan yang nggak karuan, ya teman-teman akan larut di situ sehingga teman-teman nggak ngelakuin apapun. Tapi kalau teman-teman, meskipun perasaan itu tadi nih, Mas Ari sudah menyampaikan, embrace your feelings. Waktu itu aku nangis, aku sedih, aku curhat ke Mas Ari, aku cerita ke teman-teman, aku cerita ke pasangan, aku cerita ke keluarga, bahwa perasaanku nggak karuan karena mamaku sakit yang nggak bisa aku temui di saat pandemik, cirinya mirip seperti COVID. Jadi pikiranku nggak karuan nih gitu. Nah, tapi di situ aku tetap punya satu keyakinan. Analisa, aku nengok ke belakang, kamu punya kekuatan yang membuat kamu punya satu mental yang lebih kuat. Jadi apapun yang aku rasain saat itu, Mas Ari besok kita tetap IG live. Mas Ari kita besok tetap bikin online. Dan tetap berkarya, tetap belajar gitu. Jadi manajemen waktu, manajemen emosi, manajemen pikiran itu terjadi pada 2-3 minggu belakangan ini, dan aku ngerasa inilah yang namanya pathfinder. Inilah yang namanya pejuang yang bisa terus berinovasi, dan aku berpikir aku punya anak-anak, punya teman-teman tim APDC yang pagi ini aku sengaja minta mereka datang lebih pagi. Aku pindah ke kantor, Mas Ari tahu sendiri rumah aku di bawah
aku pindah boyong bawa anak sama suami atas kantor supaya aku bisa memanage kerjaan. Tim yang hadir nggak semuanya lengkap, beberapa minta pulang karena harus balik ke daerahnya gitu kan. Itu atas kemauan mereka sendiri. Kemudian teman-teman yang bertahan di Jogja, kita struggle bareng, kita survive bareng. Saya bilang ke mereka, teman-teman, aku punya keyakinan kalau kita in survival mode, resonansi kita sama, kalian support aku, insya Allah kita akan terus berkarya. Dan alhamdulillah Mas Ari, gayung bersambut dari yang kemarin IG Live, tiba-tiba kita dapat klien-klien baru yang tadi malam aku baru selesai untuk webinar barengan sama KBRI di salah satu negara di Eropa, kemudian sebelumnya lagi di perusahaan-perusahaan yang besok Rebo juga di perusahaan yang BUMN yang selama ini undang aku offline, mereka minta untuk kelas online dan kita akan berkolaborasi terus ya Mas Ari ya. Dan insya Allah aku jadi memang nggak nyangka teman-teman bahwa dari sebuah IG Live gitu ya, ternyata itu bisa membuat benar-benar produktif, benar-benar semakin positif, kemudian dari situ buka jalan-jalan baru gitu ya. Ini Mas Nofriza belum disapa nih. Halo Mas Nofriza, disebut kan namanya kan? Ya, oke. Lanjut Mbak Ana. Quote dari Kelly McGonigal. Silakan. Nah, itu tadi Mas Ari. Jadi tanpa disadari sebenarnya dalam kondisi stres kita tuh bisa melihat kekuatan diri kita. Kita refleksi lagi bagaimana setiap individu itu punya kekuatan-kekuatan yang bisa membuat kita bertahan dalam kondisi tertekan sekalipun. Next, yang terakhir dari aku, inilah saatnya kita terhubung kembali teman-teman untuk melihat apakah masing-masing diri kita tuh punya kekuatan yang membuat kita bertahan. Aku belajar dari sosok Mas Ari Budi Tomo dalam teorinya kemarin bagaimana kekuatan individu itu dilihat dari mentalnya, dilihat dari emosionalnya, dilihat dari fisikalnya. Jadi fisik power itu penting, makanya aku kayak secapek-capeknya, sesibuk-sibuknya dari kemarin ngajar 1 hari 3 kelas, 4 kelas online aku jabanin, tapi aku tetap ingat istirahat malam yang cukup, minum vitamin dan lain sebagainya. Itu fisik kita harus kuat, gimana mental kita bisa kuat ya Mas kalau fisik kita terganggu, sakit gitu. Mental power kita teruji, gimana kalau kemarin sempat misalnya teman-teman inovator ngerasain bulan kemarin 0 pendapatan, tapi gimana caranya kekuatan kita untuk bounce back to the higher level. It's okay kemarin to the lowest level, tapi gimana caranya menyusun strategi buat naik level yang lebih tinggi. Dan nomor 3, kekuatan emosi yang gak karuan tadi dirubah menjadi aksi positif. Nah yang keempat, ini ranahnya Mas Ari, gimana supaya spiritual power kita, ini bukan tentang religius yang cuma sekedar sholat ya Mas ya, tapi one part of spiritual power adalah activity kita untuk ibadah, tapi saya yakin banget dimana kita connect sama Tuhan bahwa ya Allah, perubahan itu adalah hal yang pasti kalau memang aku masih dikasih amanah untuk terus bisa berkarya, untuk bisa memberikan manfaat untuk banyak orang sekitar, maka permudahkanlah. Dan inilah kita yakin bahwa everything happens for a reason. Itu aja Mas Ari dari aku, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Siap. Oke, Mbak Ana, saya akan bahas yang terakhir, Be Gratitude. Mbak Ana bisa cek, ini pertanyaan udah banyak yang masuk nih ya, karena pertanyaan dari banyak inovator hebat, ada VP perusahaan gitu. Jadi pertanyaannya ada masalah stres sampai ada masalah ini nih, masalah keuangan perusahaan gitu ya. Ada apa nih? Ada macam-macam lah. Mbak Ana pilih dulu pertanyaan, kita nanti berusaha untuk jawab karena nggak terasa udah 36 menit gitu ya, durasi kita 1 jam. Tapi nanti mudah-mudahan dengan waktu yang efisien ini sebagai awalnya itu ya, walaupun ini soft launch, kita mudah-mudahan benar-benar jadi jalan untuk bisa bermanfaat, jadi jalan untuk keberkahan untuk Indonesia. Mbak Ana boleh cek pertanyaan udah banyak, saya lanjutkan di step ketiga itu. Ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, ini memang spesial saya ajak Mbak Ana, nggak saya sendiri gitu, karena di tahap awal ini, walaupun misalnya kita bisa bahas apapun mengenai communication skill, how to convince, how to make deal, how to negotiate gitu ya, tapi menurut saya yang pertama adalah kita cope dulu dengan change atau perubahan yang ada gitu. Nah, di sini butuh orang-orang yang kita sama-sama diskusi, sama-sama move on, karena jujur aja saya melihat bahwa rekan-rekan yang ada di sini atau rekan-rekan yang ada di forum pertama ini, menurut saya semuanya adalah the real game changer. Orang-orang yang dipilih ada di forum ini, nanti materinya akan kita share juga ke rekan-rekan sekalian. Harapannya bisa jadi harapan gitu, karena udah banyak banget orang yang frustasi, orang yang sudah lupa untuk bersyukur, maka teman-teman atau rekan-rekan atau bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang ada di sini akan jadi jalan atau jadi wasilah gitu untuk orang kembali bersyukur kepada Allah. Ngomong-ngomong tentang bersyukur rekan-rekan, saya ingin sampaikan bahwa ternyata emosi salah satu yang positif adalah rasa syukur tersebut.
Dan bagaimana saya melihat Mbak Ana atau rekan-rekan saya bersyukur terhadap pandemi ini, ternyata berbeda sama orang-orang yang stres atau tidak bisa move on gitu. Nah, pada saat kita bersyukur, kita akan mencari-cari, mencoba untuk melihat apa yang baik yang terjadi saat ini. Paling tidak bumi disucikan kembali. Ini adalah satu yang menjadi tren dan ada pesan sebenarnya dari Allah kepada kita gitu ya. Mendekati Ramadan nggak terasa gitu, mari bersyukur sama-sama, bukan hanya bumi yang kembali suci, kita sama-sama juga introspeksi, kita kembali ke dalam, dan mudah-mudahan kita bisa melihat dan jiwa kita semakin baik, semakin suci, dan kita bisa membeningkan hati kita. Inovator adalah orang yang selalu mencari ide solusi untuk orang lain. So, mudah-mudahan bisa membuat satu solusi lagi, bisa merubah dan speed recovery gitu ya, mencari jalan-jalan baru untuk keberkahan gitu ya. Walaupun kita nggak tahu nih dampaknya ke perusahaan seperti apa, atau dampak ke kita masih aman-aman saja, kita nggak tahu juga dampak buat lingkungan kita. Atau minimal sekarang kita kerjanya di rumah terus ya. Ada yang belum mandi, saya nggak tahu nih apakah para VP sudah mandi atau belum. Tapi yang jelas ternyata kita tetap berusaha untuk berkarya gitu dan tetap cari jalan. Mudah-mudahan Allah akan ngasih bimbingan ke kita semua. Saya ingin nyampaikan bahwa pada saat kita bersyukur, kita bisa embrace our identity. Kita bukan hanya inovator, rekan-rekan, kita adalah seorang ayah, kita adalah seorang ibu, kita adalah seorang anak, kita seorang koki, kita seorang gamers, whatever gitu. Pokoknya apa hal yang kita miliki, ada satu yang mungkin kita, kayak saya misalnya Mbak Ana seringnya ngajar di kelas, kita kehilangan momen itu, kita ganti menjadi ngajar di platform M-Talk ya, yang Mas Patia setengah mati bikin ini, tiap hari kita mikirin ini gitu sampai akhirnya bisa dieksekusi, dan ini Allah juga gitu yang ngasih jalan ini gitu. Mudah-mudahan ini awalnya baru seperti ini, ke depan ada materi-materi baru yang kita bisa sharing gitu, karena buat kita bersyukur itu adalah menggunakan seluruh kapasitas kita sebagai jalan manfaat untuk orang lain. So, rekan-rekan sekalian, harapan saya kita bisa memanfaatkan seluruh skill kita untuk menolong orang lain, manfaatkan semua tools yang ada untuk bermanfaat. Di situ ada, kita nggak nyangka IG Live itu bisa nolong 3.000 orang setiap live gitu ya. Kita bisa bikin dengan Facebook Live, kita bisa bikin tulisan-tulisan yang mencerahkan daripada menyebar hoax. Dan kemudian kita bisa, ya kalau di ibu menjadi koki yang makin mahir bisa membahagiakan suami. Mudah-mudahan kejadiannya nggak kayak di Cina, kan Indonesia ini komunikasinya lebih bagus kepada pasangan. So, embrace your identity, teman-teman. Manfaatkan semua peluang, nggak usah hitung-hitungan lagi di zaman COVID-19 ini, malah ini tempatnya kita berbagi dan memberi apapun yang kita miliki. Cari fresh ideas, rekan-rekan. Kita akan masuk sesi tanya jawab bentar lagi, dan kemudian start new strategy, new choice, new ideas, new opportunities. Mudah-mudahan kalau kita benar-benar manfaatkan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, Allah berikan jalan kita, karena benar-benar kita di kondisi unknown, kita nggak tahu apa ke depannya, tapi tetap berkomunikasi, berkolaborasi, saling support, saling bantu, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi jalan solusi untuk orang lain. Time for action, dan ini baru awalnya. Ke depan saya pengen banget sharing di sini lagi, kalau boleh diizinkan sama tim Move In, untuk sharing lagi bagaimana kemampuan komunikasi yang saya sharing dengan Mbak Ana biasanya, how to convince, how to sell your ideas, how to deal whatever gitu ya. Pokoknya bisa berbagi terus, ini satu kebahagiaan buat kita. So, rekan-rekan sekalian, sudah masuk 8:40, sepertinya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Ana ya, karena ternyata cukup banyak juga pertanyaan yang masuk. Ya, ini sudah saya sortir sama tim Mas Ari. Kita coba untuk jawab. Sebelumnya saya mau coba menyapa dulu, ada rekan saya dari New Zealand, Mbak Nisa, yang ikut bergabung pagi ini. Halo Mbak Nisa, thank you udah join ikutan streaming. Ini beliau adalah desain interior terbaik orang Indonesia pertama di New Zealand, Mas Ari. Banyak banget awardnya, dan dia join bergabung di sini. Oke, aku bisa pilih pertanyaannya. Coba minta tolong untuk udah disortir. Oh, ada di udah dipilih nih ya. Oke, baik. Mas Ari, ini saya coba untuk jawab. Pertama dari Mas Hanggara Hardiansyah. Pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh Mas Ari juga ya. Apa yang membedakan seseorang bisa cepat keluar dari zona depresi dan mereka sulit untuk keluar dari zona tersebut? Bagaimana tipsnya untuk cepat dapat berpikir positif kembali? Kemudian pertanyaan kedua dari Mas Faris Koroditama, apakah merasa tidak pernah stres adalah bentuk dari stress management? Oke, baik. Gimana Mas Ari? Ada yang mau ditambahkan dari Mas Ari atau dari saya? Silakan. Mbak Ana dulu kali ya yang jawab, nanti saya kasih tambah. Silakan. Ya, baik. Saya ini mungkin karena berbicara tentang stres-stres semuanya pertanyaannya pagi ini, saya paham banget di India, Mas Ari, ada penelitian yang menyebutkan di kondisi pandemik ini tuh
permintaan konseling dari para entrepreneur ataupun pengusaha itu meningkat 3 kali lipat dari sebelumnya. Jadi ini memang satu kondisi yang kalau kita bilang kadang kalau kita bilang event kita di cancel, somehow kalau kita berpikir optimis, difficulties are the new opportunities, karena risetnya banyak orang buat ke psikolog kan sekarang gitu. Nah, ngomong-ngomong bagaimana supaya kita bisa membedakan diri kita ketika keluar dari zona depresi. Tadi teman-teman ingat ya, kalau kita lihat di sini boleh lihat 3 lingkaran yang stres tadi Mas, yang stress management dari Prof. Dari Prof. Kenton. Yes, sebelum ini. Baik. Nah, ini teman-teman, Mas Hanggara khususnya yang bertanya, 3 lingkaran ini kalau bisa dilihat, peristiwa yang tidak menyenangkan ini adalah di luar kendali kita ya. Kita nggak bisa utak-atik ini given. Respon alami emosi yang hadir ini otomatis muncul, nggak bisa juga kita utak-atik. Yang ada kita diminta untuk bersahabat sama perasaan ini, diterima dulu, embrace your feelings, diakui. Nah, caranya memutus lingkaran ini, ada poin yang membuat saya tertarik dalam sebuah teorinya Angela Duckworth tentang grit, di mana semua orang itu bisa mengubah satu mindset kalau dia punya purpose and hope. Jadi mungkin Mas Hanggara dan teman-teman inovator bisa ingat, apa yang membuat Anda itu tetap berjalan dalam kondisi yang tidak nyaman? Pasti sebuah tujuan. Kenapa teman-teman harus tetap bertahan meskipun mungkin bisnisnya lagi lesu, meskipun mungkin bidang usahanya harus tertunda dengan beberapa proyek besar? Apa yang membuat Anda bertahan untuk merantau, nggak boleh pulang kampung dan lain sebagainya gitu kan. Jadi yang membuat kita bisa mengubah perasaan kita dengan sebuah aksi positif adalah tujuan dan values kita. Kalau kita punya tujuan, kita akan ingat. Dan mungkin caranya ini beda-beda Mas. Ini tekniknya panjang, kalau saya jelasin dalam waktu singkat nggak akan bisa cukup gitu. Tapi intinya banyak banget tekniknya, dan inilah tugas kami fasilitator, psikolog, konselor untuk bisa membantu teman-teman yang sebenarnya bagaimana kita memfasilitasi kalian, teman-teman Anda semua untuk memilih aksi-aksi positif yang bisa menumbuhkan lagi kebermaknaan diri teman-teman di sini. Mungkin ada proses nangis dulu nggak apa-apa, tapi harus ada time limitnya. Karena bedanya Pathfinder, bedanya para pejuang, bedanya para inovator di sebelah sini. Kalau kita larut dalam emosi, maka kita nggak akan bisa jadi inovator, gitu kan? Saya yakin kekuatan kita sebagai pejuang dan inovator adalah ketika kita berhasil mematahkan lingkaran ini. Ingat apa yang menjadi tujuan Anda dan pilihlah aksi-aksi positif. Mungkin nonton drakor dulu boleh Mas. Mungkin TikTokan dulu boleh biar mengalihkan sesaat gitu ya. Mungkin makan enak di rumah sambil santai, mungkin menikmati kesedihan dulu boleh, tapi kasih time limit. Dan kenapa Anda harus balik lagi moodnya untuk survive di kondisi ini, gitu Mas Aris, jawaban singkatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah merasa tidak pernah dalam bentuk dari manajemen stres? Atau sebelum saya menambahkan pertanyaan kedua, Mas Ari bisa menambahkan dulu mungkin dari jawaban saya tadi, silakan. Karena pertanyaan banyak, mungkin Ana langsung pertanyaan kedua aja. Nanti saya lanjut pertanyaan kedua. Baik. Pertanyaan kedua, apakah merasa tidak pernah stres adalah bentuk dari manajemen stres? Ini justru salah ya teman-teman. Merasa tidak pernah stres ini mungkin dalam bentuk kita sedang deny atau mungkin tidak disadari stresnya. Jadi memang kita itu nggak boleh ada pikiran nggak mau stres. Karena kan tadi tidak boleh stress free. Kalau mindsetnya stress free, kita selalu menghindari stres, maka kita tidak bisa bersahabat dengan stres. Mindsetnya adalah less stress. Stres ini kita manage, kita bersahabat. Karena ingat teman-teman, stres ini ada yang bermanfaat loh. Yang use stress tadi, stres yang membuat kita bisa merespon segala sesuatu dengan positif sehingga kita bisa membangun diri kita secara konstruktif lagi. Jadi apa hikmah dari pandemik ini? Kenapa Anda bisa membuat ini menjadi use stress? Kenapa Anda bisa mengubah mindset Anda? Nah, itulah yang kita lakukan, memanage stres dengan baik itu dengan cara itu, Mas. Jadi justru mindset yang nggak mau stres ini adalah bagian dari proses ketidaksadaran diri kita. Makanya Hawkins tadi, Prof. Hawkins menyampaikan dalam teorinya kesadaran dan ketidaksadaran, kenapa mental health itu penting? Mental health ini adalah tentang teori kesadaran. Manusia diminta untuk menyadari semua emosi, pikiran, dan perilaku dia secara utuh. Makanya kalau dia dibilang punya masalah mental health, biasanya tingkat kesadaran dia berkurang.
sehingga muncul halusinasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sadar, maka kita bisa meregulasi, Mas. Banyak orang yang tidak sadar atas emosi yang hadir, dia marah, dia nggak sadar dia marah, biasanya marahnya berlebihan. Dia senang, senangnya berlebihan itu juga nggak bagus. Sedih, sedihnya berlebihan juga nggak bagus. Jadi teman-teman sadari, setelah sadari, jangan diam aja, cari jawaban. Cari jawaban ini kepada ahlinya, jangan info yang hoax, yang cuma broadcast nggak jelas katanya-katanya. Jadi memang ketakutan Anda dicari apa, cari jawabannya, and then do action. Just do it. Itu aja, Mas. Oke, baik, Mbak Analisa. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya karena ternyata udah 8:57 gitu ya. Saya coba untuk sharing dari pertanyaan yang terkait dengan, saya pindah dulu slide-nya ke how we change to respond ya, mohon maaf guys. Oke. Pertanyaannya saya ambil dari Mas Hanggara tadi, kayaknya belum selesai nanyanya, ada pertanyaan kedua gitu ya. Mbak Ana, pertanyaan cukup baik juga. Jika kita sudah mulai bangkit ke zona yang lebih baik, berarti sudah mulai eksperimen gitu ya. Depressionnya udah, valley of despair-nya udah gitu. Bagaimana tipsnya agar kita tidak balik ke zona depresif lagi? Mengingat uncertainty atau ketidakpastian yang terjadi di pandemi ini sangat tinggi. Itu Mas Hanggara pertanyaan pertama. Yang kedua, kita naik lagi ke Pak Hasrul Limbong gitu ya. Bagaimana kita bisa manajemen stres untuk sesuatu yang tidak bisa kita kontrol? Contoh baca media, TV terkait penanganan pemerintah yang lambat, menangani corona, di mana ahli sains ya, mungkin ahli ini kayaknya Mas Hasrul Limbong nonton terus nih bagaimana hasil riset dari UI, UGM dan lain-lain. Memprediksi Indonesia sarang corona jika tidak melakukan karantina wilayah. 2. 3 pertanyaan apa 2 dulu nak ini nak kira-kira nak? Halo anak. Mungkin dilanjutkan 2 pertanyaan dulu ya Mas, bisa terjawab ya. Asik nih. 2 dulu ya, baik. Yang pertama Mas Hanggara, jawabannya sebenarnya sudah ada di Mbak Ana tadi gitu ya. Orang itu kalau bisa melihat broader konteks yang lebih luas, lihat goal besar dalam hidupnya, dia punya visi dan misi yang besar sekali dalam hidupnya. Pada saat dia sudah keluar dari desperate-nya, udah nonton drakor kata Mbak Ana, sudah tiduran, sudah ya berpikir gitu. Pada saat dia eksperimen, berarti dia akan mencari jalan untuk bisa menuju goals-nya. Biasanya kalau orang sudah masuk di eksperimen, new way itu banyak banget Mas Hanggara. Jadi sehingga dia lupa sama, bisa dibilang lupa untuk depresi lagi karena dia menemukan banyak cara-cara baru gitu ya. Seperti Mbak Ana ini sekarang jadwalnya sudah hampir tiap hari nih. Hari ini ngajar di PLN, harusnya kita ngajar offline ya Ana ya, akhirnya jadi online semua gitu ya. Kemudian saya lagi mikirin project Amuba juga yang harus berkolaborasi dengan global leaders gitu. Belum lagi mikirin IG live kita untuk membantu orang lain. Belum lagi mikirin Move In. Move In ini adalah gerakan inovator yang luar biasa loh. Mereka tetap mikirin seluruh projectnya, tapi mereka tetap mikirin UMKM gitu. Di awal kita sempat mikirin campaign, tapi ya ternyata kita juga masih denial, frustration, dan depression gitu. Sehingga akhirnya kita fokus untuk membantu UMKM dengan cara yang realistik seperti ini. Ini akan bisa membuat orang itu punya hope, punya harapan, nggak sampai yang namanya info-info negatif itu masuk ke dalam dirinya sehingga dia terus lompat ke acceptance. Itu kira-kira Mas Hanggara. Jangan sampai kita mikirin lagi hal-hal negatif sehingga membuat kita turun lagi ke depression, pikirin hal baru yang bisa kita kontribusikan. Kalau Anda nggak punya kegiatan, minimal like lah Instagram orang, kasih semangat di komen orang, Facebook orang di like, bos Anda nulis artikel, Anda support, doain minimal doa gitu ya. Itu akan buat kita terus jangan sampai masuk ke depresi. Sama pertanyaannya connect dengan Pak Hasrul, gimana kita bisa mengontrol nih media TV terkait penanganan pemerintah lambat, makanya jangan baca berita yang melemahkan kita Pak Hasrul Limbong. Kalau saya lihat, bagaimana pesan Pak Arief Mutain, founder dari Amuba adalah, kami di sini positif COVID-19 dan kami berusaha untuk survive dengan cara tidak membaca berita apapun karena imunitas kami harus dijaga. So hati-hati terhadap media, rasa takut, kekhawatiran, jumlah korban, dan lain-lain, ini memang membuat kita jadi fokusnya ke sana. Ingat Pak, ada happiness, ada frustration. Orang yang gembira nggak bisa frustasi, orang yang frustasi nggak bisa dibawa gembira. Maka ajak diri Anda untuk terus bereksperimen bagaimana menjadi jalan solusi buat orang lain. Itu saya rasakan, saya nggak nyangka IG live saya walaupun ditonton cuma 20 orang, sampai 3.000 orang dengan bahasa, ternyata menyentuh orang. Ternyata jadi manfaat Mas Ari, please dibuat lagi kelasnya. Saya nggak nyangka ternyata saya bisa ngasih hope buat orang lain. Di situ
maka energi kita akan naik, kita akan menerima keadaan ini menjadi berkah, bahkan kita bersyukur adanya pandemi, bukan bersyukur karena adanya korban, tapi bersyukur kita jadi orang yang meningkat manfaatnya, meningkat daya jangkaunya, dan jangan-jangan impian kita bisa tercapai gara-gara ada pandemi ini. Go global, karena Indonesia menurut saya adalah the real game changer, dan orang-orang di sini adalah orang-orang yang spesial. Saya yakin kita bisa, slide-nya nanti di-share juga, dan jangan lupa bagikan slide ini kepada siapapun. Silakan Mbak Ana, pertanyaan selanjutnya Mbak Ana, silakan. Oke, pertanyaan berikutnya yang belum dijawab tadi sepertinya ada dari, atau saya baca, boleh saya baca? Boleh dibacakan, Mas. Oke, dari Pak Ari Wijaya, ini teman saya, beliau adalah VP dari Elnusa, Vice President dari Elnusa, dia mengatakan gini, insya Allah kita sih bisa mengatasi stres. Bagaimana dengan orang di sekeliling kita? Tetangga saya banyak yang terkena dampak ekonomi, stres mereka. Bagaimana membantunya? Kami udah coba galang dana kemanusiaan, tapi jangkauan kami sangat pendek. Mereka pusing, stres, tetangga kena imbasnya. Bagaimana ya cara membantu mereka? Mbak Ana mungkin bisa cerita, Mbak Ana. Ya, Masya Allah, ini Pak Ari keren banget ya. Di situasi kayak gini masih mikirin orang lain gitu. Jadi ini kalau kita lihat perilaku altruismnya sangat tinggi nih membantu orang lain. Jadi begini, teman-teman semuanya, kalau kita naik pesawat pasti kita selalu diperingatkan untuk menggunakan masker terlebih dahulu sebelum menggunakan masker membantu orang lain gitu ya. Jadi memang yang paling penting itu sebenarnya tadi sudah benar, kita bisa menenangkan diri. Kalau Bapak sudah tenang, keluarga sudah tenang, tapi sekitar belum tenang, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu, kita tuh berpikir pengen melakukan sesuatu yang besar dulu nih, dan kita merasa seperti tidak bisa memberikan impact. Padahal dari hal yang paling sederhana aja, dari sekedar tulisan di sosial media, dari sekedar mengirimkan sembako atau mungkin makanan untuk para pasien yang memang ODP atau mungkin sudah positif dan lain sebagainya yang disumbangkan ke Pak RT dan sekitarnya, atau mungkin cukup mengedukasi dengan apa yang kita bisa itu sebenarnya adalah from the smallest thing itu is the big thing untuk orang lain gitu. Jadi saya percaya banget Pak, memang hari ini tuh kayak kita kalau mau berpikir tentang membantu kemudian berdampak langsung impact-nya itu akan sulit gitu karena sifatnya sangat globally, sangat masif dan kita nggak punya kontrol terhadap orang yang kita bantu. Nah, tapi kalau kita udah niat bantu, insya Allah ya udah kalau udah kita bantu, masalah hasilnya kembali lagi nih kalau 3 lingkaran tadi kita kembalikan ke given yang nanti akan berimpact nggak ya, itu bukan kita yang menentukan. Yang penting Bapak sudah membantu semaksimal mungkin dan saya yakin langkah kecil apa itu akan jadi besar gitu. Makanya Mas Ari, saya bikin Yayasan Sehati Menginspirasi, itu juga platform baru yang kita bikin. Sebenarnya akta yayasannya sudah ada beberapa waktu yang lalu. Sama saya juga tergerak gitu selama ini ketika kita sebagai konsultan sifatnya profit, kita sifatnya dibayar perusahaan dengan values yang mungkin tidak bisa dibayar oleh orang-orang yang pengen dapat ilmu dari kita. Akhirnya saya bikin yayasan ini untuk para guru-guru. Jadi yang bisa saya lakukan ya mengumpulkan dana, bantu guru bikin sekolah, bantu guru survive dan lain sebagainya. Yang saya nggak tahu impact dari yayasan saya itu akan seperti apa, tapi saya lakuin dulu aja karena impact itu akan mungkin sifatnya short term atau long term yang kita nggak tahu. Yang penting usaha kita terus maksimal. Dan buat teman-teman info semuanya, di dalam pandemik ini kita sama-sama setuju nih tentang rasa bersyukur tadi Mas Ari. Coba kita capture semuanya ini from the biggest picture gitu ya, dari gambaran yang lebih besar dengan helicopter view, maka kita akan lihat bahwa masalah kita tuh sebenarnya cuma sacuil gitu. Ada orang lain mungkin masih berjuang untuk sekedar makan nanti siang, cuma untuk sekedar hidup sampai besok. Ada orang lain yang mungkin harus berjuang di rumah sakit karena sudah positif, keluarganya sakit dan lain sebagainya. Jadi itulah gunanya rasa syukur kita untuk terus membuat kita berupaya dengan maksimal. Rasa syukur harus maksimal, upaya nggak boleh minimal. Itu Mas Ari sebagai penutup di sesi kita kali ini. Thank you, Bana. Jadi ini Bana membuktikan membentuk Yayasan Sehati Menginspirasi itu untuk tujuannya adalah untuk berbagi kepada banyak orang dan kita nggak bisa untuk berbagi gitu ya. Nah Pak Ari Wijaya ini mungkin bisa bikin yayasan peduli tetangga gitu Pak ya, karena kita juga di klaster seluruh tetangga akhirnya mengumpulkan sama sekat. Karena Pak Ari walaupun VP gitu untuk memenuhi seluruh hajat tetangga berat juga Pak. Tapi kalau seluruh VP di kompleks Bapak bergabung menjadi satu kekuatan dan sama-sama
adalah eksperimen the new way gitu ya, gimana cara berbagi yang anti penularan gitu, yang baik sama-sama bergerak, ya itu akan membantu. Mungkin dimulai dari kelas dulu Pak ya, karena Pak Ari ini salah satu walaupun dia VP-nya Elnusa, dia juga satu komunitas trainer dengan saya. Mungkin bisa berbagi ilmunya dulu dong, course killer, kelas gratis di tetangga-tetangga, terus akhirnya donasi untuk tetangga kita gitu, karena mungkin banyak yang keren-keren di sana. Ana, pertanyaan kedua, Ana, ini waktunya 8:57, nggak terasa rekan-rekan 3 menit lagi ya. Dari Pak Bakhir Fikri, Ana, pertanyaan begini. Ini mungkin nanti bisa terjawab di kelasnya Ana lebih detail kali ya. Besok malam Mbak Ana akan sharing dengan Mbak Gozi, kelas sehat finansial gitu ya, termasuk finansial keluarga dan pribadi, dan ini gratis juga sebelum berbayar guys. Besok jangan lupa ikut, lihat Instagram ya. Oke. Mas Ari, pengen banget sebenarnya ngejawab semua pertanyaan, tapi setuju nggak teman-teman? Karena waktu kita sudah tinggal sebentar lagi ya, Mas Fatih sudah mengingatkan ke kita semuanya. Jadi gini Mas Ari, saya pengen punya ide untuk pertanyaan teman-teman ini kita kumpulkan dan kita jawab di YouTube channel. Nanti saya akan invite Mas Ari untuk jawab pertanyaan ini sekaligus kita nge-review materi kita. Setuju nggak teman-teman inovator? Oh, aku setuju banget ya. Jangan lupa subscribe-nya Mbak Andrew sudah 200.000 ya. Kalau saya aja ya promosi channel. Mbak Ana, tolong dijawab pertanyaan terakhir nih. Oke. Menarik ketika disebutkan emergency fund untuk perusahaan. Mungkin agak melenceng pertanyaannya. Untuk perencanaan keuangan untuk pribadi secara teori 3-6 bulan. Ya. Apakah untuk perusahaan juga sama cara menentukannya? Ini saya dengar teorinya bukan 3-6 bulan, ada yang bilang setahun malah ya Mbak Prita. Silakan jawab Mbak Ana. Oke, Mas Ari. Jadi sebenarnya dalam kondisi seperti ini bukan karena saya ya, sebenarnya ini lebih ke Mbak Prita Gozi mungkin ya, sebagai financial planner. Dan teman-teman saya invite kalau mau join di kelas sehat mental, sehat finansial besok malam itu jam 7 saya bikin kelas for umum gitu ya, gratis gitu buat teman-teman yang mau join. Tapi setahu saya lagi ya? Kenapa? Ketemu kita berdua lagi ya? Iya, dan mungkin teman-teman saya cuma sedikit ingat apa yang Mbak Prita sampaikan, memang perencanaan keuangan untuk perusahaan itu berbeda dengan perencanaan keuangan untuk individu atau pribadi. Kalau yang saya ingat, setiap individu di dalam kondisi pandemik ini, kalau pribadi kita harus punya dua dana yang kita pikirkan, yaitu dana darurat dan dana pensiun, baru kalau kita ada sisa uang untuk dana pendidikan anak. Ini yang sekarang emergency. Nah, secara umum, individu pribadi itu tuh menggunakan keuangannya dengan 3 pos. Living 50%, saving 30%, and playing 20%. Jadi living itu untuk kehidupan kita gitu yang udah pasti kita keluarkan tiap bulan, karena saya juga belajar banget dari Mbak Prita dan mencoba untuk menerapkan. Yang kedua, saya coba untuk saving ini bisa investasi apapun tergantung kita value-nya mau kemana. Dan yang terakhir adalah playing. Nah, otomatis ketika dalam pandemic crisis ini, yang playing 20% ini Mas Ari itu dimasukin ke dana darurat yang lebih banyak gitu, karena teorinya kondisi tidak pasti ini membuat kita harus efisiensi sehemat mungkin gitu ya, dan kita masukkan ke sebagai dana living yang menjadi dana darurat kita kurang lebih 6 bulan sampai setahun, karena kondisi pandemik ini mungkin akan berakhir di bulan Juni Juli, insya Allah semoga semakin cepat lebih baik, tapi kondisi efek secara makronya perekonomian kita mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk bisa growing lagi. Tapi insya Allah teman-teman, saya yakin kalau semangat para inovator kali ini bisa membantu perekonomian negara kita lebih cepat, why not gitu. Tapi yang kita lakukan adalah siapkan dana darurat sejak sekarang. Kalau perusahaan ya wajib banget punya dana darurat. Paling enggak biaya-biaya pokok seperti bayar karyawan, kemudian operasional kantor seperti sewa ruko kalau memang harus sewa, biaya pokok gedung dan lain sebagainya, itu harus ada minimal 6 sampai setahun. Sama sih sebenarnya dengan teori pribadi tadi. Tapi secara detailnya mungkin bukan saya ahlinya. Besok kita akan ketemu di kelas sehat mental, sehat finansial bareng Mbak Prita Gozi. Makanya follow APDC Indonesia, Analisa Widyaningrum, Ari Budi Utomo, dan Zep Finance. Itu Mas Ari. Oke, thank you Mbak. Sudah jam 9:01. Banget untuk semua yang sudah menyaksikan live pertama kali M-Talk ya bersama Ari Budi Utomo dan Analisa. Itu Mas Bosan udah ngomong nih. Ini kayaknya buat ngabuburit bagus gitu ya. Terus gimana kalau Senin depan khusus menjawab pertanyaan minggu ini gitu. Bukan hanya Senin depan Mas Fauzan, ini bahkan mau bikin konten YouTube menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu. So, dengan senang hati mudah-mudahan terus bisa menjadi jalan manfaat untuk orang lain, jadi jalan manfaat untuk Indonesia gitu ya Ana ya.
Ya, insya Allah Mas. Karena kita juga kalau perekonomian semakin baik, kita juga semakin terbantu atas apapun yang kita kerjakan hari ini kan. Yes, karena kita adalah juga sama-sama orang yang mengalami langsung karena kita UMKM dan kita konsultan juga langsung terkena imbas gitu. Inovator, mari sama-sama bersyukur. Kita masih ada holding di Elnusa atau di Telkom. Kita bantu saatnya membuktikan lewat rumah kontribusi kita semakin besar dan nggak usah hitung-hitungan. Karena saya yakini di surat Al-Isra ayat 7, in asantum fasatuyan situ fajatu falaha. Kebaikan yang kita lakukan sebesar apapun, sebaik apapun, semua akan kembali kepada kita. Allah akan naikkan derajat kita begitu pahala dan kontribusi kita besar. Tapi keburukan yang apapun kita lakukan akan kembali juga ke kita. Kalau di rumah tidur-tiduran, nggak ada kontribusi, siap-siap aja, ada aja masalah yang datang. So jaga imunitas kita dengan spiritual tadi, dengan imunitas kesehatan kita ya, dan jangan lupa yang pertama perspektifnya dibagusin tiap pagi, yes, sehat, masih diberi kesehatan, jauhkan semua berita-berita, napi keluar rumah, nanti takut, napinya malah datang ketarik sama energi kita ya. Yang kedua adalah build resilience tadi, ilmunya Mbak Ana, psikolog langsung yang udah sharing ke kita, ini bukan kaleng-kaleng gitu ya, ini benar-benar kita pengen bermanfaat gitu, dan Mbak Ana dengan sukarela berbagi gitu, padahal beliau harganya mahal sekali. Dan yang ketiga adalah build gratitude, bersyukur. Kenapa? Kita bertemu di sini bersyukur. Materi nanti di-share sama Mas Fatia, linknya nggak tahu saya dari mana, nanti Mas Fatia yang share, juga bersyukur. Ada episode selanjutnya juga bersyukur, berarti kita masih diberi kesehatan dan semuanya. Saya Ari Budi Tomo, minta maaf apabila dalam penyampaian. Thank you banget teman-teman, mohon maaf waktunya agak lewat sedikit. Saya pamit, Mbak Nalisa gimana mau pamit? Silakan Mbak Nalisa. Ya, thank you banget buat inovator semuanya, Pak Fauzan, Pak Ari, makasih buat kepercayaannya. Tapi sukses selalu ya buat kita semuanya. We fight COVID-19 together. Yes, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Ari. Gimana? Thank you.